Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Salam revival. Kita terus bersuka cita untuk pemulihan, pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saya ingin juga membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian, "Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik." Ya, setiap kita ingin punya kehidupan yang baik. Kita ingin punya hidup yang berkualitas, dan firman Tuhan selalu memberikan kita tuntunannya supaya hidup kita dapat kita lakukan dengan baik, mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan. Dan hari ini kita belajar satu cara yang Tuhan berikan kepada kita adalah akuilah Dia. Dalam terjemahan lain dikatakan ingatlah Dia. Ya, ada satu ajakan untuk kita terus mengakui Tuhan, menyadari, melibatkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak mau mengakui karena kita kadang mungkin terlalu bangga dengan diri kita, mengakui bahwa kita nggak bisa, kita tidak tahu, sehingga kita mencoba untuk melakukan sendiri. Dan pada akhirnya kadang-kadang kita justru berhadapan dengan kegagalan. Nah, firman Tuhan memberikan kita petunjuk. Mari kita mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang menamakan diri kita sebagai pengikut Kristus, atau kita menyebutnya orang Kristen. Kita jadi orang Kristen bukan hanya hari Minggu saja, atau kita baca Alkitab dan berdoa 30 menit saja, lalu sisa waktunya kita pakai untuk sesuka kita dengan cara kita sendiri. Firman Allah mengajarkan kepada kita, akui Dia dalam segala waktumu. Segala sesuatu artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kapanpun kita melakukan segala sesuatu, mari kita libatkan Tuhan sehingga cara hidup kita adalah cara hidup yang baik. Ya, sama halnya kalau Bapak Ibu gunakan satu produk, lihat satu produk, ya, kemudian kita pasti memperhatikan petunjuk pemakaiannya. Ya, kalau kita lihat mungkin kita mau minum obat, kita lihat petunjuk pemakaiannya supaya nggak overdosis, ya. Kita lihat sebuah benda, kita pasti lihat petunjuk pemakaiannya supaya alat itu dapat berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ikuti petunjuknya, akui Dia dalam segala laku kita. Ulangan 29 ayat 29 berkata demikian, "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." Jadi ada hal-hal yang Tuhan nyatakan untuk kita dapat melakukannya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, mulai dari setiap pagi, waktu kita bangun pagi hari, selain kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa mendoakan, Tuhan pimpin saya sepanjang hari ini. Apa yang Engkau ingin saya lakukan, taruh itu dalam hatiku, taruh dalam pikiranku. Kita bisa mendoakan hal itu. Bahkan hal-hal yang mungkin kita sudah taruh dalam rencana kita pikirkan dalam jadwal-jadwal kita. Kita minta Tuhan memimpin, Tuhan menyertainya. Itu adalah bagian kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita. Bahkan kita juga bisa meminta Tuhan menolong kita untuk keputusan-keputusan penting yang kita harus buat dalam hari-hari di mana kita menjalani hidup kita. Daud memberikan contoh kepada kita. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam kitab Mazmur, ya. Bagaimana Daud berkata bahwa pagi hari aku menantikan Engkau. Jadi pagi hari sebelum kita memulai semua aktivitas kita, ayo bangun satu kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Ayo lakukan revival. Bangun pagi sebelum kita disibukkan dengan semua aktivitas kita, datang di kaki Tuhan, berdoa, serahkan Tuhan, aku sepanjang hari ini semua kegiatanku, pimpinlah, sertailah aku, berikan aku hikmat-Mu. Ya, kita bisa berdoa, dan itu adalah bagian di mana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam seluruh aktivitas kita. Selain itu, kita juga bisa melibatkan Tuhan dengan cara kita kembali tadi firman Tuhan berkata kita melibatkan Dia dengan firman-Nya. Seperti kita melihat petunjuk pemakaian, kita juga lihat bagaimana petunjuk firman Tuhan supaya hidup kita ini bisa berfungsi dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sedang berdoa untuk revival yang terus terjadi, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita sedang membangun satu gerakan. Mari kita lakukan 5M, baca firman Tuhan. Beri waktumu baca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ada di call center, ya, kemudian ada di LCD Apps, kemudian juga
baca ayat-ayat yang ada di sana. Ya, kemudian firman Allah berkata kita bisa mendoakannya. Dalam 5M setelah kita membaca kita bisa mendoakan. Misalnya Bapak Ibu pada beberapa hari yang lalu kita dapat ayat firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Kita bisa mendoakan hal ini. Tuhan, firman-Mu berkata bersukacita senantiasa. Aku minta Engkau memberikan aku kekuatan supaya aku bisa bersukacita sepanjang hari ini. Nah, ketika kita mendoakan hal itu, kita sedang melibatkan apa yang ada dalam firman untuk kita lakukan. Kalau kemudian merenungkan adalah bagian di mana kita memperhatikan apa kata firman. Ketika firman itu memberitahu kita di dalam ayat firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita bisa memikirkan perbuatan baik apa ya yang aku lakukan. Mungkin Bapak Ibu pada satu hari bertemu dengan orang yang membutuhkan dan Tuhan menggerakkan kita untuk memberi sesuatu kepada dia dan kita tergerak untuk memberikan itu bagian perbuatan baik. Mungkin ada hal-hal yang kita harus kerjakan dan Tuhan menolong kita untuk mengerjakan dengan hasil yang terbaik. Itu adalah bagian-bagian perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Waktu kita merenungkan firman, ya kemudian melakukannya dalam hidup kita, itu adalah bagian kita juga melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita petunjuk-petunjuknya untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita minta petunjuk pada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan cara-cara hidup yang baik dalam hidup kita. Di dunia ini banyak orang hari-hari ini hidup dalam kekhawatiran atau mungkin kita sering mendengar kata overthinking, memikirkan yang berlebihan ya, sampai kemudian dalam ketakutan, kekhawatiran. Apa petunjuk firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita bisa melibatkan Tuhan dengan kita mengingat firman-Nya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sangat mudah kemudian khawatir atau terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Kemudian ketika hari-hari ini kita melihat banyak orang berbicara ya dengan kata-kata yang tidak memberkati satu dengan yang lain ya, atau mungkin dengan bahasa sekarang kita sering dengar orang membuli ya. Kita belajar dari firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan supaya cara hidup kita itu baik. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. Waktu kita berdoa, Tuhan kasih aku kata-kata yang baik. Jadi waktu kita ketemu dengan orang, kita harus lakukan sesuatu, kita bisa mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain. Ya, ketika sekarang ada banyak tontonan yang kita bisa lihat dari media sosial, apa petunjuk firman Tuhan untuk kita supaya cara hidup kita itu bisa baik. Ya, Pemazmur memberikan satu catatan, Mazmur 119 ayat 37. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Nah, ada bagian-bagian yang sangat baik dari firman Tuhan ya. Kalau kita baca, kita renungkan, kita lakukan, itu akan membuat kita bisa melakukan, menjalani hidup kita dengan baik. Karena itu hari ini mari pelajari bersama-sama ajakan dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Minta petunjuk sama Tuhan melalui doa kita, melalui firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup kita, sehingga setiap hari yang kita jalani adalah jalan yang sungguh memberi sukacita kepada kita, memberikan berkat bagi kita. Kenapa? Karena kita minta petunjuk, dan petunjuk dari firman Tuhan itu akan selalu membawa kita kepada kebaikan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia sudah memberikan petunjuknya supaya hidup kita ini bisa berfungsi dengan baik. Dan salah satunya adalah firman. Karena itu ayo cintai firman. Dalam gerakan kita revival hari-hari ini, ayo berubah semakin dekat sama Tuhan. Ayo bangun kebiasaan yang baru. Baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu taruh itu di HP, di status supaya waktu kita baca atau bahkan orang lain baca juga diberkati. Lalu kita akan nikmati Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kita sehingga cara hidup kita adalah cara hidup yang baik. Kalau kita berfungsi dengan baik dalam hidup kita, melakukan hal yang baik, kita yang akan pertama kali mendapat berkat. Tetapi kemudian yang kedua, orang-orang di sekitar kita akan mendapatkan dampak yang baik. Waktu kata-kata kita baik,
pikiran kita baik, perbuatan kita baik, kita bersuka cita, orang-orang kita di sekitar kita pun bersuka cita. Jangan lupa minta petunjuk Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Tuhan akan meluruskan kita untuk jadi berkat bagi kemuliaan namanya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita semua mengalami revival di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, revival yang kita alami, ya mari salurkan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami percaya ketika Engkau mempercayakan kami memiliki kehidupan, Engkau juga menyertakan di dalamnya bagaimana cara kami menjalani kehidupan kami. Bapa, kami mohon ampun kalau mungkin seringkali kami mau berjalan menurut cara kami sendiri. Tapi hari ini kami mau belajar mengakui Engkau, menyadari Engkau, dan berserah kepadamu, meminta petunjuk-Mu dan melakukannya. Supaya hidup kami dapat kami jalani dengan penuh sukacita. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya kami menjadi pribadi yang mengakui Engkau dalam segala sesuatu. Sehingga Engkau sendiri akan menolong kami. Hidup kami, jalan kami adalah jalan yang lurus dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengisi pikiran dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.